Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andayani Pratiningsi, pengampu mata kuliah Persuasi dan Negosiasi. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dalam negosiasi. Konflik adalah ketidakserasian yang dapat menimbulkan konsekuensi positif, misalnya bisa mendorong inovasi, kreativitas, dan juga sekaligus negatif, misalnya terjadi demotivasi dan ujung-ujungnya karyawan bisa resign. Nah, kita punya dua jenis konflik, yang pertama adalah konstruktif dan yang kedua destruktif. Kalau konstruktif itu adalah konflik yang bisa menimbulkan manfaat positif, karena di situ kita juga menyampaikan solusi. Jadi kritik yang solutif gitu. Sementara yang destruktif hanya menyampaikan kritik tanpa ada solusi. Jadi yang bisa menimbulkan dampak negatif. Tipe konflik ada tiga. Yang pertama adalah konflik laten, yang kedua konflik di permukaan, dan yang terakhir adalah konflik terbuka. Konflik laten biasanya tersembunyi dan biasanya perlu diangkat ke permukaan, terangkat ketika terjadi peristiwa tertentu. Harusnya memang terbuka supaya bisa ditangani secara efektif. Dan yang berikutnya adalah konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal. Jadi sebenarnya mudah diperbaiki karena hanya terjadi misunderstanding atau miscommunication, terjadi sedikit kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah konflik terbuka, konflik yang berakar dan memang sangat nyata gitu. Nah, solusi dari negosiasi ada dua, yaitu defensif atau bertahan, dan yang kedua adaptif. Kenapa bertahan? Ya karena mungkin memang konflik tersebut tidak perlu ditanggapi, gitu ya. Makanya kita melakukan not in action, tidak melakukan apa-apa, kemudian no comment, dan yang terakhir adalah stonewalling atau benar-benar bertahan saja, gitu ya. Dan yang kedua adalah adaptif. Adaptif itu kita berusaha beradaptasi dengan mungkin yang dimaui oleh klien, misalnya salah satunya merubah kebijakan atau change policy, atau juga operational modification, memodifikasi secara operasional, dan compromises, jadi mengkompromikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Kemudian yang terakhir sudah pastinya goodwill dan juga image building, jadi bagaimana caranya membangun image di antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.